teman-teman. Salam jumpa kembali lagi pada mata kuliah bisnis proses modeling. Di sini teman-teman akan belajar terkait lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengulas kembali terkait pembenahan proses bisnis yang mungkin udah ada pada penjelasan video yang telah diupload sebelumnya. Nah, mungkin saya akan mengulas sedikit terkait pembenahan proses bisnis dan kenapa sih ada pembenahan proses bisnis. Kan sebelumnya kita juga udah belajar terkait kita akan menganalisis itu secara keseluruhan atau satu persatu, dimana kalau satu persatu kita itu dimulai saat kita akan melakukan perintisan sebuah bisnis tersebut. Jadi kita harus melihat nih per departemennya harus seperti apa sih komponennya dan yang lainnya, kemudian kenapa sih keseluruhan. Dan kita juga udah belajar apa sih mana yang baik, yang satu persatu atau secara keseluruhan. Yang mana keduanya tentu sama-sama baiknya, tapi kembali lagi terkait bagaimana situasi dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan mengulas terkait pembenahan proses bisnis, di mana pembenahan proses bisnis itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu Business Process Improvement atau BPI, kemudian yang kedua Business Process Reengineering, di mana BPI ini dia tuh melakukan peningkatan. Nah, kayak misalnya suatu perusahaan itu telah menjadi dominan atau penguasa pasarnya, pastikan mereka itu tetap sudah melakukan yang terbaik, tapi tentu ada perbaikan itu nggak harus dirubah, tapi perbaikan itu dia bisa melakukan peningkatan. Sehingga apa sih itu business process improvement? Nah, business process improvement sendiri yaitu pembenahan proses bisnis tanpa mengubah urutan. Nah, perlu di-highlight di mana proses improvement itu hanya tanpa mengubah urutan pada proses bisnis yang ada saat ini. Sedangkan business process reengineering secara konsepnya sendiri yaitu pembenahan proses bisnis dengan mengubah urutan proses bisnis yang ada saat ini, bahkan jika perlu mengubah struktur organisasi yang ada saat ini. Jadi kita bisa melihat dari kedua jenis ini ada perbedaan. Yang satu tanpa mengubah urutan yaitu oleh BPI, kemudian yang kedua yaitu BPR sendiri, proses reengineering, yaitu mengubah urutan. Bahkan pada reengineering ini dia bisa mengubah struktur organisasi. Ya, kenapa harus diubah? Tentunya lagi-lagi kembali saat kita perlu mengedepankan terkait konsep efektivitas dan efisiensi, di mana efektif dan efisiensi itu perlu diterapkan karena kita pingin pada prosesnya nanti ini malah justru tidak meribetkan, atau justru setelah diimplementasikan ini memberikan kemudahan bagi suatu pelaku usaha ataupun di sebuah organisasi tersebut. Bisa kita ambil saat kita melakukan KRS-an. Misal saat kita melakukan KRS-an yang sebelumnya manual itu harus nanti ke dosen, kemudian ke TU dan seterusnya, itu mungkin akan ada alur yang panjang. Nah, kita perlu nih bagaimana sih kita melakukan sesimpel mungkin. Nggak hanya memudahkan bagi mahasiswa saja, tapi itu juga akan memberikan kemudahan dalam menginput atau melakukan prosesnya nanti untuk kedepannya atau kebijakan nantinya bagi si organisasi tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada contoh lagi terkait BPI. Nah, sebelumnya kan BPI itu kita bisa tahu kalau dia itu tidak melakukan perubahan dari sebuah proses yang memang sudah dia terapkan. Nah, di sini ada contoh yaitu tentang BPI dari proses penyusunan laporan pada sebuah perusahaan penerbangan. Nah, di mana pada proses keuangannya ini ada yang pertama bisa kita lihat yaitu
kita perlu melakukan pengumpulan bukti transaksi di kantor cabang. Kemudian kalau udah ada buktinya itu bakal kayak gimana, kemudian ada alurnya. Setelah ada pengumpulan bukti, kita mengirim transaksinya itu ke kantor pusat, dari kantor cabang ke pusat, kemudian dari si kantor pusatnya itu menerima bukti transaksi dari kantornya itu, dan kemudian ada penjurnalan. Setelah ada bukti-bukti, tentunya kemudian dari si perusahaan akan melakukan penjurnalan atau pembukuan tersebut, dan mereka inputkan ke kantor pusat. Di komputernya kantor pusat itu tentu biar datanya itu tersimpan, pasti mereka akan menginput pada datanya itu pada komputer, dan kemudian akan melakukan penyusunan koreksi, dan akhirnya setelah dikoreksi bagaimana, yaitu mereka akan melakukan jurnal penyesuaian untuk memastikan udah benar belum sih dari data-data keuangan ini. Kemudian setelah udah dikoreksi bakal gimana, kemudian dimasukkan lagi ke komputer kantor pusat lagi, dimasukkan semua data-datanya itu memang yang sudah divalidasi. Kemudian akhirnya endingnya apa? Perusahaan itu memiliki informasi terkait laporan keuangan, di mana sebelum mendapat informasi kan dia juga akan membuat laporan keuangan perusahaan. Nah, yang di bagian kuning ini. Nah, pembenahan yang dilakukan yaitu mengganti software akuntansi yang ada ini dengan yang baru, sehingga proses pengolahan data akuntansi menjadi lebih cepat. Jadi dari itu tuh ada softwarenya sendiri. Gimana tuh sebelumnya kayak kita di akuntansi sendiri mungkin ada nih pembukuan yang mungkin kita biasanya lihat atau sebelumnya pernah belajar di sekolah sebelumnya. Kalau kita ada pembukuan itu harus manual, ditulis antara debit, kredit, dan akhirnya bagaimana pas pembukuan. Tapi di mana ini tuh udah tersistem, tersistem pada komputer. Kayak kita biasanya mau melakukan KRS itu sekarang udah tinggal klik aja di portal teman-teman kayak gitu. Nah, sehingga pembenahan ini tidak mengubah proses di atas walaupun ada penggantian software baru. Jadi prosesnya itu tetap sama. Jadi dia tuh dari yang manual ke komputerisasi tuh tetap sama kayak gitu. Mereka tidak melakukan perubahan gitu. Jadi ini tuh dinamakan business process improvement. Nah, sedangkan yang contoh BPR sendiri yaitu proses menyusun pada laporan keuangan pada perusahaan penerbangan itu, dimana kita bisa lihat yang pada gambar warna biru ini, pengiriman bukti transaksi kantor pusat itu pertamanya ada di proses kedua. Namun setelah melakukan perbaikan, si warna biru ini atau pengiriman bukti transaksi ke kantor pusat ini berubah ke pengirimannya itu di bagian 2 dari yang terakhir. Nah, pembenahan ini yaitu mengubah proses bisnis sebelumnya yang telah diterapkan atau yang emang udah ada sebelumnya, sehingga apa ini bisa diketahui bahwa itu bisnis proses re-engineering. Jadi itu dia ada perubahannya dari yang sebelumnya kemudian diterapkan di komputerisasi, itu ada perubahan prosesnya. Kemudian di sini ada prinsip apa sih? Prinsip dari implementasi proses bisnis ya, prinsipnya itu ada efektivitas, efisiensi, dan adaptif. Apa sih efektivitas sendiri? Yaitu efektivitas dari organisasi itu dapat menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau publik. Kemudian efisiensi sendiri, dia tuh ngapain efisiensi? Dimana dia melakukan minimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan, dan mereka mengeliminasi birokrasi. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang harus dipotong atau dieliminasi. Untuk apa? Sehingga tuh pada prosesnya tuh akan lebih cepat. Dan yang terakhir itu ada adaptif, yaitu fleksibel terhadap perubahan lingkungan bisnis, di mana pada prosesnya itu tuh harus kita sesuaikan dengan lingkungan. Sehingga apa? Sehingga nanti proses ini bisa sustainable atau dia bisa berkelanjutan bagi bisnis kedepannya nanti. Bisnis itu tetap eksis dengan adanya proses bisnis tersebut dan lebih mudah, dan tentunya itu tetap memberikan
keberlanjutan dan eksistensinya itu tetap ada, sehingga dia tetap mempertahankan untuk menjadi penguasa pasar, sehingga bisa adaptif ataupun fleksibel terhadap lingkungan bisnisnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ada kesempatan lagi untuk pertemuan mendatang untuk penjelasan selanjutnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.